Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DDS NPM 18030. Di sini saya berada di Kelurahan Kebun Handil, yaitu tepatnya di daerah lingkungan tempat tinggal saya. Kita membutuhkan tempat ruang terbuka hijau. Nah, di sini ada salah satu rekomendasi saya untuk membuat ruang terbuka hijau terpusat yang ada di Kelurahan Kebun Handil. Tapi di sini masyarakat sekitar membuatnya sebagai lapangan burung. Lapangan burung seharusnya ini dibuat untuk RTH, ruang hijau terbuka. Nah, ini dia lokasinya. Luasnya setelah dianalisis di ArcMap atau di ArcGIS itu 6 hektar. Terima kasih. Selanjutnya akan ke isu. Nah, selanjutnya yaitu isu kesenjangan pelayanan publik. Nah, yang warna pink itu ada titik lokasi rumah saya yang berdekatan dengan musola Insan Madani, yaitu dia ada sekolah dasar, ada musola juga, dan ada klinik serta bimtak ilmu untuk mengaji. Nah, kalau untuk isu kesenjangan yang ada, isu kesenjangan pelayanan publik yang ada di daerah saya itu semua terlengkapi dan tidak ada permasalahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pola permukiman yang ada di permukiman Kelurahan Kebun Handil, yaitu memiliki pusat kegiatan seperti pasar, alun-alun, dan lain sebagainya sebagai pusat kegiatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu tentang perumahan dan permukiman yang ada di semester 4 dengan permasalahan perumahan dan permukiman di lingkungan tempat tinggal sendiri, yaitu saya berada di Kota Jambi dengan Kecamatan Jelutung, Kelurahan Kebun Handil. Baik, saya mohon maaf karena mungkin kameranya tidak terlalu bagus karena rekodnya malam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alokasi tanah dan penataan ruang yang ada di Kelurahan Kebun Handil. Nah, jadi alokasi tanah ini maksudnya adalah lokasi tanah yang akan kita kembangkan. Nah, yang di sini saya memberikan solusi karena Kelurahan Kebun Handil itu termasuk kepadatan yang cukup tinggi, permukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi di sini tidak ada yang namanya ruang terbuka hijau atau RTH di Kelurahan Kebun Handil ini. Jadi untuk solusinya yang saya buat adalah bagaimana ruang terbuka hijau ada di Kelurahan Kebun Handil. Jadi di sini sudah saya buatkan petanya. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dikit. Jadi ruang terbuka hijau atau RTH adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan area mengkelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Nah, Permen PU tahun 2008 katakan bahwa RTH kawasan perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Nah, jadi ruang terbuka hijau yang ini di peta itu warna yang hijau ini, hijau muda ini, dengan luas hektar sebesar 6 hektar. Nah, jadi kenapa besar? Itu
karena dia akan menjadi di kelurahan maupun untuk di kecamatan akan menjadi pusat RTH-nya. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan bersihkan dikit isu kesenjangan pelayanan publik yang ada di Kebun Handil, Kelurahan Kebun Handil. Nah, jadi sedikit pengertiannya yaitu pelayanan publik dasar, bisa disebut pelayanan publik itu adalah segala bentuk jasa pelayanan yang baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan. Nah, jadi untuk isu kesenjangan pelayanan publik yang ada di Kelurahan Kebun Handil ini, itu dalam sekitar lingkungan saya itu satu memiliki kawasan, yaitu kawasan Insan Madani yang dibuat oleh pemerintah agama. Jadi di dalamnya itu mencakup ada musola, ada poliklinik, ada sekolah untuk mengaji, ada juga yang sekolah untuk anak TK. Nah, jadi itu udah termasuk pelayanan publik yang ada di dekat lingkungan rumah saya. Nah, dari situ saya lihat bahwa untuk isu kesenjangan pelayanan publik di Kebun Handil itu tidak ada karena sudah lengkap semua. Nah, jadi isu kesenjangan pelayanan publik Kebun Handil ini bisa dikatakan tidak bermasalah untuk di bagian lingkungan saya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu bagian 3 yaitu pola permukiman yang ada di Kelurahan Kebun Handil. Setelah saya survei dan saya lihat-lihat bahwa pola permukiman di Kebun Handil ini memiliki pola terpusat. Nah, disebut juga permukiman terpusat karena membentuk unit-unit kecil yang memiliki pusat kegiatan, misalnya alun-alun, tempat ibadah, atau pasar yang terletak di tengah-tengah permukiman. Nah, dapat dilihat di peta yang telah saya buat ini, yang telah saya tunjuk dan memberikan fotonya. Saya lihat sini adalah pasar. Nah, pasar ini yang namanya yaitu pasar modern yang ada di Kelurahan Kebun Handil. Walaupun dia tidak termasuk terpusat, maksudnya di pusat permukiman sini, tapi dia sudah termasuk pusat permukiman yang ada di kecamatannya, Kecamatan Lutung. Nah, sini kita bisa lihat. Nah, untuk permasalahannya itu biasanya terjadinya kemacetan setiap pagi di dekat pasar tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4 yaitu konsep pengembangan dan permukiman yang ada di Kelurahan Kebun Handil. Nah, untuk konsep pengembangan dan permukiman yang ada di Kelurahan Kebun Handil ini merupakan perumahan dan permukiman yang disediakan oleh developer dan ada yang membangun sendiri. Jadi antara formal dan informal. Nah, untuk penyediaan sarana dan prasarananya dan faktor-faktor pendukung lainnya telah terjamin dan tersedia di Kelurahan Kebun Handil setelah saya survei. Nah, serta tidak terdapatnya permasalahan kawasan kumuh. Jadi di Kelurahan Kebun Handil ini tidak ada kawasan kumuh. Nah, pada permukiman dan perumahan yang ada pada Kelurahan Kebun Handil. Jadi di sini di peta saya tunjuk itu bagian perumahan yang dikerjakan oleh developer, itu yang ini perumahannya. Nama perumahannya itu Newcastle. Sedangkan untuk perumahan informal yang tadi formal, yang sekarang untuk informal itu seperti ini. Rumah-perumahan yang dibangun sendiri, termasuk saya. Saya termasuk
informal. Jadi untuk solusinya, sepertinya saya mendukung konsep pengembangan dan permukiman dari developer, karena developer sudah tahu dan bisa merencanakan suatu kota maupun wilayah atau kawasan bisa diatur tata ruangnya dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya baik, itulah hasil dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.